Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa Demak TV rahimakumullah. Marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bacakan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik, hidayah dan inayahnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di bulan Ramadan beliau menerima wahyu yang terakhir yaitu Al-Quran. Karena wahyu ada diturunkan kepada Nabi Musa berupa Taurat. Juga Nabi Daud itu Zabur. Nabi Isa Injil, yang terakhir adalah Al-Quran. Pada tanggal 17 Ramadan hari Senin. Untuk itu kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kita bab kesunatan kita puasa 3 hari setiap bulan. Wal afdal shaumuha fil ayyamil bid wa yathalisa asyara wa rabi'a asyara wal khamisa asyara wa qila atsani asyara wa tsalitsa asyara wa rabi'a asyara wa sahih al masyhur huwal awal. Jadi keutamaan puasa ayyamal bid, hari-hari putih, hari terang benderang, yaitu tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 Komariah. Ada sebagian pendapat mengatakan tanggal 12, tanggal 13, Rabiul Ashar tanggal 14. Tapi yang sahih dan masyhur yaitu yang pertama, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath siyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atayid duha wa an autira qabla an anama muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala berkata, ausoni khalili sallallahu alaihi wasallam, aku diwasiati kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalasin, dengan tiga perkara, 3 masalah. Siyami salasati ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan, yang terkenal dengan ayyamal bid, hari-hari putih, karena tanggal 13, 14 dan 15 itu adalah tanggal-tanggal terang benderang. Wa rak'atayid duha, dan 2 rakaat salat duha.
wa an utiro qabla an anama, dan witir sebelum tidur. Kita lanjutkan. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qol ausani habibi sallallahu alaihi wasallam bisalasin lan ada'ahunna ma ishtu bisami salasati ayam min kulli syahrin wa salatid duha wa bi alla anama hatta utira, rawahu Muslim. An Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu an qala, berkata, ausoni, aku diwasiati habibi kekasihku, khalili habibi, sama, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisalasin dengan 3 perkara, lan ada'ahunna ma'istu, kami tidak akan meninggalkan selama aku hidup. Apa itu? Bisyami salasati ayamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Wa sholatid duha, dan sholat duha. Wa bi alla anama hatta utiro. Jadi sebelum tidur kita witir, rawahu Muslim. Pemirsa yang kami hormati, tadi baik Abu Hurairah maupun Abi Darda dipesani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3. Pertama, disuruh puasa ayam malbid. Nanti di dalam hadis lainnya, ayam malbid itu puasa sama dengan puasa 1 tahun. Beliau dipesani dengan 3. Yang pertama yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, sholat duha. Bahkan tadi yang pertama dikatakan rakaatayid duha, 2 rakaat sholat duha. Kemudian yang ketiga, witir sebelum tidur. Pemirsa yang kami hormati, jelas kalau ayam malbid dikatakan sama dengan puasa dahar, puasa 1 tahun. Mengapa? Setiap kebaikan kelipatannya 10. Kalau dia puasa 3 hari kali 10 berarti sama dengan 30. Berarti dia sama dengan puasa 1 bulan. Kalau setiap bulan puasa 1 bulan berarti dia sama dengan puasa 1 tahun. Nah, inilah supaya kita tahu, seperti kemarin juga semacam itu. Puasa Ramadan diikuti 6 hari. Puasa Ramadan itu 30 kalikan 10, 300. 6 hari kali 10, 60. 360 sama dengan puasa 1 tahun. Sekarang duha. Duha paling sedikit 2 rakaat. Paling banyak 12. Tapi yang masyhur 8. Kalau orang bersolat duha 2 rakaat, dia dinyatakan menjadi orang yang tidak lalai, tidak lupa. Kalau sholat duha 2 rakaat berarti 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dia dikatakan muhsin,
seorang yang berbuat baik. Kalau dia itu sholat duha 6 rakaat dikatakan termasuk qanitin. Qanitin ay khosyiin, yaitu orang-orang yang khusyuk, orang yang taat kepada Allah. 8, kalau orang itu melaksanakan sholat duha 4 rakaat dikatakan abidin. Jadi seorang hamba Allah, hamba yang tahu kepada Allah, kumawulo kepada Allah. Kalau kita sholat 10 rakaat dikatakan dialah termasuk faizin, orang yang beruntung. Nah, pastinya beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Utamanya di akhirat. Karena akhirat itu adalah khairun wa abqa, baik dan kekal. Kalau kita sholat duha 12 rakaat akan dibuatkan gedung di surga, dibuatkan buruj. Di surga. Man sholat duha isnata asyarata rokatan banallahu kanzan fil jannah. Barang siapa sholat duha 12 rakaat akan dibuatkan buruj, dibuatkan gedung di surga. Nah inilah kita perhatikan sholat duha. Yang ketiga yaitu witir. Nah, ini Abi Darda lan ada ahunna maistu, tidak akan aku tinggalkan selama aku hidup. Apa itu? Siam, puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha dan juga witir. Wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu salasati ayam min kulli syahrin saumud dahri kullih, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, saumu salasati ayam, puasa 3 hari, min kulli syahrin, tiap-tiap bulan, saumud dahri kullih. Nah, dia itu bagikan puasa 1 tahun. Muttafaqun alaih. Kita kan yang dilarang kan hanya 5, Idul Fitri, Idul Adha, dan Tasyrik. Nah, ini sudah dipegang 360. Nah, ini sudah 1 tahun. Kita lanjutkan. Wa an Mu'adatal Adawiyah annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah yasumu min kulli dahrin salasata ayam, qalat na'am fakultu min ayyi sahrin kana yasum, qalat lam yakun yubali min ayyi sahrin yasum, rawahu Muslim. An Mu'adah al-Adawiyah, dari Mu'adah al-Adawiyah, annaha sa'alat Aisyah. Mu'adah Adawiyah bertanya kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah yasumu min kulli syahrin salasata ayam. Apakah Rasulullah
puasa tiap bulan 3 hari. Qalat Ibu Aisyah menjawab, "Na'am, iya." Fakultu Mu'adah al-Adawiyah matur lagi, "Min ayyi syahrin kana yasum?" Katakan aja, dari bulan apa puasa itu dimulai? Qalat Ibu Aisyah jawab, "Lam yakun yubali," ndak peduli min ayyi syahrin yasum. Dari bulan apa diawali, Nabi itu puasa. Jadi tidak harus dari Muharram, tidak harus dari Safar, tidak harus dari Rabiul Awal, tidak harus dari Rabiul Akhir sampai kepada Dzulhijjah. Tidak peduli bulan apa, langsung terus Nabi berpuasa. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sumta minasyahri thalathan fasum salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asrota." Rawahu Tirmidzi qala hadisun hasanun. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari Abu Dzarrin radhiyallahu an, qala Abu Dzarrin berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sumta," jika engkau berpuasa, minasyahri salasan, dari sebulan 3 hari, fasum maka berpuasalah asrota, fasum salasa asrota, maka puasa tanggal 13, wa arba'a asrota 14, wa khamsa asrota 15. Nah ini kalau kita puasa setiap bulan 3 hari, kita disuruh puasa tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Wa an Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisyami ayyamil bid thalatha asrota wa arba'a asyrota wa khamsa asrota. Rawahu Abu Dawud. Dari Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah ya'muruna, memerintahkan kepada kita, bisyami ayyamil bid, puasa hari-hari putih. Hari putih tanggal berapa? Salasa asrota 13, wa arba'a asrota 14, wa khamsa asrota tanggal 15. Jelas para pemirsa, hadis yang kuat yaitu ayyamal bid tanggal 13, 14, 15. Kalau kita membiasakan puasa itu, bagikan kita puasa 1 tahun. 1 tahun 365 diambil 5 yang haram. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bid fi khadrin wala safarin. Rawahu Nasa'i bi isnadin hasanin. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, Abdullah bin Abbas berkata, kana Rasulullah la yuftiru ayyamal bid fi khadrin wala safarin. Adalah Rasulullah tidak berbuka pada hari-hari bid,
baik di dalam rumah maupun dalam keadaan bepergian. Jadi Kanjeng Nabi selalu berpuasa, baik itu di rumah maupun bepergian setiap tanggal 13, 14, dan 15. Jadi Nabi sangat-sangat memperhatikan ayyamal bid. Nah, padahal kita ini, ya Allah, beratnya luar biasa. Terus terang, kalau kita disuruh puasa ayyamal bid, rasanya kita berat. Padahal Nabi baik bepergian yang jarak jauh, mungkin safar itu sudah memperbolehkan kita tidak berpuasa, apalagi ini puasa sunat. Nabi tetap memperhatikan pada saat bepergian juga puasa ayyamal bid, di rumah juga puasa ayyamal bid. Ini para pemirsa Demak TV supaya kita ketahui bersama. Selanjutnya kami akan melanjutkan menjelaskan keutamaan memberikan berbuka kepada orang yang puasa dan doa kepada orang yang berpuasa. An Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man fattara shaiman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim sayun. Rawahu Tirmidzi qala hadisun hasanun shahihun. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man fattara shaiman, barang siapa memberikan makan, memberikan buka orang puasa, kana lahu mislu ajrih, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim sayun, tidak akan mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi kalau kita memberikan takjilan, nah kita ini ya, seperti orang yang kita berikan takjil. Kita puasa sendiri mendapat pahala, kita mendapat pahala orang yang berpuasa yang kita beri takjilan, yang kita beri berbuka. Dan itu tidak mengurangi pahala bagi yang berbuka. Tidak pahalanya yang berbuka terus kita ambil, dia malah tidak mendapat pahala. Enggak, dia tetap utuh mendapat pahala. Kita mendapat pahala dari dia karena kita memberikan buka orang yang berpuasa. Wa an Ummi Umarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman faqal kuli faqalat inni sha'imatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sha'ima tusalli alaihil malaikah idza ukila indahu kata yafruhu warubama qala kata yasba'u. Rawahu Tirmidzi qala hadisun hasanun. Dari Ummi Umarah Al-Ansariyah Al-Ansari radhiyallahu anha annan nabiyya, sesungguhnya Nabi dakhala rawuh datang masuk
alaiha ke rumahnya Umaroh. Faqaddamat ilaihi ta'aman. Umaroh ngaturi memberikan daharan kepada Nabi, memberikan makanan kepada Nabi. Faqol, Nabi berkata, kuli, silakan Umaroh makan. Faqolat, Umaroh menjawab, ini so'imatun, ini so'imah. Kami sesungguhnya dalam keadaan puasa ya Rasul. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dawuh, inna so'ima tusolli alaihil malaikah. Sesungguhnya orang yang puasa itu disuwunke rahmah, didoakan oleh malaikat. Idza ukila, ketika dia ditemani indahu orang-orang yang berpuasa, hatta yafrohu, hingga selesai dia makan. Terkadang Nabi ngendikan hatta yasba'u, hingga penat, hingga dia penat warek sabak. Nah, inilah para pemirsa, kita memberikan makan orang yang puasa itu kita terhormat, kita juga mendapat pahala. Tadi dikatakan malah kita mendapat pahala seperti orang yang kita beri, orang puasa yang kita beri makan, kita beri berbuka. An Anasin radhiyallahu anhu annan nabiyya ja'a ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu faja'a bi khubzin wa zaitin fa akala thumma qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftara indakum shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu an. Dulu saya katakan Anas ini pelayan Nabi 10 tahun. Mulai umur 10 tahun sampai 20 tahun. Anas oleh uminya Ummu Sulaim matur Nabi supaya didoakan. Nah, didoakan Nabi Anas supaya menjadi orang yang cerdas, pandai, dan banyak anak. Orang yang kaya dan banyak anak. Anaknya lebih dari 100. Dan didoakan masuk surga. Luar biasa ini. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'a ila Sa'd bin Ubadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Faja'a bi khubzin wa zaitin. Nah, ini Sa'ad bin Ubadah ngaturi Nabi dengan roti dan minyak. Fa'akala, maka Nabi dahar, Nabi makan. Sumakola, Nabi kemudian berdoa, aftara indakumus shaimun, telah berbuka bagimu semuanya orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amukumul abror, dan telah makan makanan orang-orang yang bagus. Abror ayat taqi, orang yang takwa, orang yang bagus-bagus. Wa sallat alaikumul malaikah, dan memohonkan rahmah kepada mereka malaikat. Wa sallat, jadi sholat itu artinya tidak selalu sholat.
Suatu ketika sholat itu sholat, suatu ketika sholat itu doa, mendoakan. Pemirsa yang kami hormati, demikian beberapa hal mulai dari sholat duha, sholat kemudian puasa, ayamal bid, dan witir. Berarti kalau kita melihat sepintas lalu witir sebelum tidur, ini adalah witir yang biasa dilaksanakan sahabat Abu Bakar. Karena ketika Nabi tanya kepada Abu Bakar, kapan kamu witir? Saya witir sebelum tidur. Tapi sahabat Umar, saya witir sebagai penutup sholat-sholat sunnah. Nah, ini dalam tekstual hadis seperti yang dilaksanakan oleh sahabat Abu Bakar. Kita lanjutkan bab fadlul iktikaf, keutamaan iktikaf. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asrul awakhira min Ramadan, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab mendapat ridho dari Allah kedua-duanya. Qala Abdullah berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ya'takifu iktikaf al-asral awakhira min Ramadan, 10 yang akhir di bulan Ramadan. Berarti tanggal 21 sampai 29 atau 21 sampai tanggal 30. Ini Nabi iktikaf. Ini ada hubungannya dengan kemarin. Ya. Wajadda wasaddal mi'jar. Nabi akhyal laila. Nabi semalam suntuk. Wajadda wasaddal mi'jar. Semalam suntuk membangunkan anaknya, semangat, mengencangkan gamisnya. Nah, ini iktikafnya Nabi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan, sesungguhnya Nabi iktikaf 10 akhir di bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, hingga Nabi wafat. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian iktikaf ini dilanjutkan perbuatan kebiasaan baik Nabi oleh para istri-istrinya sesudah Nabi wafat. Ini penuturan dari Ibu Aisyah yang kemarin kami ceritakan. Ibu Aisyah mungkin sendaguro bahasa Demaim bido kepada Fatimah istri sahabat Ali. Fatimah, ibumu dengan saya itu lebih baik saya. Nabi nikah dengan saya ini perawan. Ibumu nikah dengan Nabi, sudah janda. Janda sudah 2 kali. Oh, Fatimah menangis, matur Nabi. Nabi cara memecahkan persoalan yang bagus. Ndak
bagus ibumu. Ibumu nikah dengan aku masih jejaka, aku nikah dengan Aisyah, aku sudah duda. Nah, ini satu-satu namanya. ini Nabi kalau memutuskan sesuatu, ya Allah, apalagi sudah tua. Sebelum jadi Rasul saja, Nabi ketika kaum suku Khazraj dia berebut mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula, suku Auf dan Khazraj hampir saja pertumpahan darah. Tapi Nabi yang bijak, Nabi matur, sudahlah jangan bertengkar. Begini, siapa yang pertama kali masuk Ka'bah, dialah yang berhak mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Karena banjir Hajar Aswad dipindah. Nah, setelah sudah surut kembali sedia kala, Hajar Aswad dikembalikan. Masing-masing punya hak mau pertumpahan darah. Nabi dengan kebijaksanaan, dengan bijaksana, siapa yang masuk Ka'bah pertama kali dialah yang berhak. Akhirnya disepakati. Suku Aus dia tidak berani tidur, khawatir kalau nanti kedahuluan oleh Khazraj. Khazraj tidak mau berani tidur kalau kedahuluan dari Aus. Nabi santai saja, saat tidur ya tidur. Begitu jam 3 Nabi bangun, Nabi masuk Ka'bah orang yang pertama kali. Suku Aus dan Khazraj tertidur semuanya. Begitu dia bangun, dia bergegas masuk ke Ka'bah. Di sana sudah ada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammadlah yang berhak mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Tapi Nabi Muhammad bijaksana. Dia belum jadi nabi, bijaksana, tidak terus semacam itu. Nabi menggelar surban yang ujungnya 4, masing-masing kepala suku disuruh memegang ujung-ujung surban. Kemudian Nabi mengambil Hajar Aswad, ditaruh di tengah sorban. Ayo kita mendekat ke tempat Hajar Aswad. Kemudian setelah sampai di tempat Hajar Aswad, Nabilah yang mengambil, meletakkan di tempat semula. Kepala-kepala suku merasa saya mendapat 1/4 untuk membawa Hajar Aswad. Membawa Hajar Aswad, tidak ada yang merasa dibuat malu, tidak ada yang merasa dibuat menang. Yang menang mestinya kan Nabi. Ya, inilah kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga memuaskan semua pihak. Ya, ini Nabi itu mulai sebelum Nabi sudah demikian cara memecahkan perkara. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu ya'takifu fi kulli Ramadan asrata ayyam falamma kana al-amul ladzi kubida fihi i'tikaf isrina yauman. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, kanan Nabiyu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu i'tikaf fi kulli Ramadan, pada setiap bulan Ramadan asrata ayyam, 10 hari. Nah, ini berarti tadi yaitu 10 hari yang akhir. Ya takiful asrol awakhiro min Ramadan. Nah ini penuturan Abu Hurairah
sama dengan Abdullah bin Umar. Falamma kanal amul ladzi kubido, maka tatkala di tahun Nabi yang menjelang wafat, fihi i'tikafa isrina yauman, Nabi i'tikaf 20 hari. Nabi i'tikaf 20 hari. Berarti mulai tanggal berapa ini? Tanggal 11 Nabi beriktikaf. Ini para pemirsa supaya kita tahu ya. Pendidikan Nabi. Nabi itu kalau memberi perintah kepada kita, Nabi lebih dulu beliau itu meneladani. Jadi apa yang diberikan Nabi itu Nabi sudah melaksanakan. Maka Nabi di dalam sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Salatlah kamu semuanya. Kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku salat. Bisakah kita melihat Nabi salat? Kita tidak bisa. Karena Nabi wafat abad 6 Masehi, tahun 32 Hijriah, kita tidak bisa melihat. Bisanya melihat Nabi sholat dilihat oleh sahabat, sahabat sholat dilihat oleh sahabat sholat dilihat oleh tabi'in, tabi'in sholat dilihat oleh tabi'in sholat dilihat oleh ulama salaf sholihin, ulama salaf sholihin dilihat oleh para ulama-ulama di belakang ulama sholihin. Ini yang mutaqaddimin, ini yang mutaakhirin, sampai kepada guru-guru kita, guru ngaji yang mengajarkan sholat kepada kita. Inilah shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi Nabi itu sudah mempraktekkan dulu. Maka Nabi itu uswatun hasanah. Kalau kita merintah, belum tentu kita sudah melaksanakan. Bahkan anak buah kita suruh tapi kita tidak menjalankan, itu hal yang biasa kalau kita. Tapi kalau Nabi itu menjalankan lebih awal. Ini sebagai contoh, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat. Berarti kan Nabi sholat dilihat sahabat, tabi'in, ulama salam sholihin, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, sampai guru-guru kita. Atau juga kita lihat dari hadis-hadis Nabi. Sebagai contoh, Nabi itu kalau takbir mengangkat tangan setentang bau, menenangkan tangan daun sampai daun telinga. Ini Nabi kalau takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan menghadap ke kiblat, diangkat setentang bau atau setentang daun telinga, ibu jari di daun telinga, setengah daun telinga. Lah ini kita tiru. Kita takbiratul ihram, tangannya hanya diangkat setinggi dada. Ini kan ngarang gitu. Nabi kalau akan ruko itu angkat tangan. Kita dari berdiri, misalnya minal jinnati wan nas, ruko langsung
tangan turun, tidak diangkat setentang bahu. Lah ini. Kalau bicara sahnya sah. Tapi mungkin istilah Pak Guru, kalau betul-betul mengangkat sampai setentang bahu nilainya 10, kalau tidak mengangkat nilainya 6. Ketika ruku, i'tidal, angkat tangan, ini Nabi. Mungkin di Bulughul Maram ada, mungkin di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan ada. Nah ini. Jadi kebanyakan orang-orang itu mau ruku, tangan tidak diangkat. Berdiri dari ruku, tangan tidak diangkat. Nah ini. Dari tahiyat awal, berdiri ke rakaat ketiga, itu tangan diangkat. Nah ini. Juga masalah haji. Kita disuruh mengikuti Nabi. Nah ini. Hudu anni manasikakum. Hudu anni manasikakum. Jadi kita ini pergi haji dengan contoh-contoh Nabi melaksanakan haji. Jadi inilah perbedaan antara Nabi dengan umatnya. Kalau Nabi itu sudah melaksanakan lebih dahulu, kemudian umatnya suruh meniru. Kalau kita mungkin teori ya, tapi praktek belum. Nah ini perbedaan antara kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi Nabi untuk haji hudu anni manasikakum. Nah ini kita cara tawaf itu bagaimana, sa'i itu bagaimana, kita talbiyah bagaimana. Nah ini Nabi mencontohkan ya ini. Makanya pemirsa yang kami hormati, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah itu wa ma arsalnaka, kami tidak mengutusmu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat. Bukan membawa rahmat, ini menjadi rahmah lil alamin. Nah ini. Jadi rahmatan lil alamin. Bukan membawa. Kalau membawa itu kan sama dengan tukang pos. Tukang pos itu membawa surat-surat tapi tidak tahu isi dalam surat. Nah, inilah Nabi itu menjadi uswatun hasanah, jadi Nabi itu menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh. Berarti Nabi itu sudah mempraktekkan lebih dahulu. Nah, demikian para pemirsa, beberapa hal yang dapat kami sampaikan. 10 lagi insya Allah kita sudah Idul Fitri. Mungkin para pemirsa teringat satu hadis. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Tidak ada dua orang Islam, mamin muslimaini, yaltaqiyani berjumpa, keduanya fayatasofahani, dia itu bersalaman, bermusofahah, illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa, kecuali diampuni dosa keduanya sebelum berpisah. Nah, mungkin pemirsa teringat hadis ini. Waduh,
tidak ada dua orang muslim yang berjumpa kemudian bersalam-salaman kecuali diampuni dosanya sebelum berpisah. Padahal ini pandemi COVID-19, Corona. Kita tidak boleh, bukan tidak boleh. Kita mengatur jarak. Tidak boleh bersalaman. Bersalaman boleh, tapi kita mengatur jarak itu. Terus, wah, bagaimana kalau nanti Idul Fitri? Ya, kita ganti aja kita sekarang dengan senyum. Karena apa? Nabi juga mendidik kita ini. Nabi itu basam. Nabi itu handsome. Nabi itu basam, handsome, murah senyum. Innallaha yuhibbul sahla talqal wajhi. Allah itu senang hal-hal yang mudah dan orang yang talqal wajhi, handsome, murah senyum. Nah itu. Ya sementara karena ada corona, kita tidak boleh berjabat tangan, ya kita ganti dengan senyum. Nah ini para pemirsa ya. Jadi Nabi itu talqal wajhi, sumeh, handsome ya. Jadi enggak, Nabi itu sadis. Nah, kalau sadis istilah anak muda sekarang enggak apa-apa. Sadis itu sangat disayang. Jahat jatuh hati. Pak Asik kumisnya tebal, jenggotnya tebal, alisnya tebal. Sadis, sangat disayang. Itu anak-anak sekarang bahasanya bahasa yang neko-neko aja gitu ya. Jadi ini jadi kita meniru Nabi. Nabi itu handsome, ya, Nabi itu murah senyum, basam ya. Talqal wajhi, Nabi ini. Jadi Nabi itu tidak orangnya sadis. Itu enggak. Nah, inilah beberapa hal, dan supaya kita tahu para pemirsa yang kami hormati, kita ini disuruh pada saat berjumpa salam. Nah, kalau kita bersalam assalamualaikum, itu pahalanya 10. Jadi ada seorang sahabat sowan kepada Nabi, assalamualaikum. Nabi jawab, kamu mendapat 10. Kemudian ada sahabat lain, B katakan aja, assalamualaikum warahmatullahi, nah, kamu mendapat 20. Kemudian C, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kamu mendapat 30. Makanya para pemirsa yang kami hormati, kalau ada orang assalamualaikum, kita jawab minimal waalaikumsalam. Karena dia memberikan kita 10, kita kembalikan minimal 10. Lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi. Dia memberi 10, kita kembalikan 20. Syukur kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang datang, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam. Hutang 10, diberi 20 baru mengembalikan 10, masih hutang 10. Assalamualaikum warahmatullahi, jawabannya waalaikumsalam. Minimal harus waalaikumsalam warahmatullahi, atau sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau orang itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam, hutang 20. Karena kamu diberi 30, mengembalikan 10. Jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi. Masih hutang 10, karena diberi 30, mengembalikan 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini memberikan 10, diberi 30, mengembalikan 30. Tidak perlu Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, tidak perlu ya. Walaupun ta'ala itu ya sifatnya Allah, tidak perlu. Bahkan saya pernah mendengarkan Pak Kiai Bisri Mustafa pas hall di Pondok Pesantren Al-Fatah. Beliau ngendikan, salam itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kata Pak Kiai Bisri Mustafa, mondoke kurang suwe, katanya begitu. Nah ini, jadi assalamualaikum waalaikumna ini tidak perlu. Jadi assalamualaikum itu sudah lanang wedok, sudah laki-laki perempuan sudah tercakup, tidak perlu assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala, tidak perlu. Nah, kalau kita hadir bertamu dengan orang banyak, cukup yang di muka yang salam. Tidak boleh orang 10 salam semuanya, nanti tuan rumah jawab 10 kali, tidak perlu. Tidak boleh begitu itu. Nah, inilah didikan Nabi. Cukup yang di muka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan rumah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Yang kedua, ketiga, sampai 10, tidak usah salam. Yang salam cukup yang pertama. Ini tata cara kita salam. Nah, kalau kita bertamu itu salam dulu atau ketok dulu, Pak? Salam dulu. Sebab ada seorang bertamu kepada Kanjeng Nabi, tok 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 tok. Kanjeng Nabi manggil Anas. Anas, beritahu itu dia. Salam dulu, baru tok 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 tok, baru ketuk pintu. Nah, kalau kita kan enggak, tok 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 tok, assalamualaikum. Inilah supaya kita tahu etika salam. Nabi tok 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 tok, assalamualaikum. Nabi menyuruh Anas bin Malik, dia suruh salam dulu, baru ketuk pintu. Nah, ini etika kita bersalam. Kalau kita sudah salam 3 kali, tuan rumah tidak membalas atau tidak membukakan rumah, ya kita pulang. Tapi kita pulang baru 5-6 jangkah, tuan rumah keluar memanggil-manggil. Misalnya, Mas Paat, kembali Mas Paat. Ya harus kembali. Jangan terus marah, salai. Ping telu tak salami tidak jawab, saya sudah pulang ya pulang, tidak boleh. Dalam Al-Quran kembali, kalau kita ini sudah 3 kali pulang kok tuan rumah manggil, kita harus kembali. Saya kira demikian para pemirsa. Kemungkinan kalau masih ada kesempatan kita akan bicara lagi masalah silaturahim. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.